Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh dicurahkan di tengah-tengah kami saat ini juga, agar firman yang akan kami baca dan renungkan kami boleh pahami. Ini doa hamba-Mu, di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul, Saya melihat kematian datang. Ayat inti Roma 9 ayat 14 dan 15. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Pada Agustus 1998, saya didiagnosis menderita penyakit amiotropik lateral sclerosis atau ALS, lebih dikenal di Amerika Serikat sebagai penyakit Lou Gehrig. Saya hanya punya waktu 2 atau paling lama 5 tahun untuk hidup. ALS adalah penyakit neuromuskular fatal yang menyerang neuron motorik atau sel yang membawa sinyal dari otak ke otot sadar. Ketika neuron motorik mati, otot tidak lagi menerima sinyal dari otak dan mulai mengalami atrofi dan mati. Mulai dari tersandung, menjatuhkan barang hingga berbicara cadel, ALS pada akhirnya akan menyebabkan kelumpuhan total, kemudian kematian. Pikiran tidak terpengaruh dan akan tetap tajam, terlepas dari kondisi tubuh yang rusak. Tidak ada pengobatan yang diketahui untuk sakit ini. Saat saya mendengar vonis itu, setetes air mata mengalir di pipi saya. Tetapi itu lebih karena saya sedang berpikir tentang keluarga saya tanpa saya dan apa yang akan terjadi pada mereka. Tentang satu-satunya pertanyaan yang saya miliki waktu itu adalah, apa tujuan Tuhan dalam hidup saya sekarang ini? Apakah Dia sedang memberikan pemahaman Alkitabiah tentang Ayub kepada saya dan tidak memberi banyak detail kepada saya? Mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang-orang baik? Ini adalah satu pertanyaan yang populer, tetapi yang buruk. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah saja. Markus 10 ayat 18. Oleh karena itu, pertanyaan yang lebih baik adalah, mengapa hal buruk terjadi pada beberapa orang dan tidak pada orang yang lain? Anda sekarang memiliki 2 pilihan. Keadaan tidak teratur tanpa Tuhan atau teratur dengan Tuhan. Anda tidak dapat melihat satu hal pun dalam dunia ini dan tidak melihat Tuhan. Roma 1 ayat 20. Jadi, jika Tuhan adalah Tuhan, yaitu Maha Tahu, Maha Kuasa, maka Dia pasti memegang kendali dan saya tidak perlu khawatir. Saya mungkin hanya 1 piksel dalam gambar panorama Tuhan, tetapi tanpa 1 titik pun warna gambar itu tidak lengkap. Tuhan menyelesaikan apa yang Dia mulai. Tidak, saya masih tidak percaya bahwa kematian adalah suatu wujud. Dan ya, saya tahu bahwa iblis membawa dosa ke dalam alam semesta ini dengan segala penderitaan yang diakibatkannya. Tetapi Tuhan akan menghapus semuanya. Percayalah padanya. Dia tahu apa yang Dia lakukan. Bagaimana Dia memilih untuk menggunakan instrumen ini adalah urusannya, bukan urusan saya. Ellen White berkata, selama saya hidup, saya ingin selalu mengingat Kristus. Inilah tujuan hidup saya. Untuk inilah saya hidup, untuk memuliakan Kristus dan memastikan kehidupan kekal. Inilah tujuan besar yang hendak menginspirasi semua orang. Kedengarannya seperti nasihat yang cukup bagus bagi saya. Tuhan, saya siap untuk menjalani perjalanan yang Engkau berikan kepada saya, untuk dijalani dengan keteguhan hati percaya padamu. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang nyata bagi kami.
Kiranya firman ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami akan terus menjadi anak Tuhan yang selalu percaya akan keajaiban yang Tuhan berikan bagi kami. Apapun rencana di balik semua pergumulan permasalahan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan izinkan yang terjadi bagi kami. Bapa di sorga, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami ketika kami akan melalui hari ini dengan berkat yang melimpah yang Engkau siapkan bagi kami. Kami siap menerima berkat-berkat-Mu. Karena itu hamba serahkan kehidupan seluruh anak Tuhan yang mendengarkan channel ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.